Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, wasyukurillah. Mari kita tidak lupa untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian ini yang kita tidak bisa menghitung satu persatu. Tidak ada lain kecuali kita ini diperintah untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan selalu imtisalu awamirillah, melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah, wasdinabu nawahihi, dan meninggalkan larangan-larangannya, yang intinya kita disuruh untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang muttaqin, kemudian sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat, serta husnul khotimah. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha bis-suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan sekalian, sebelum kita mengkaji kandungan ayat ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu khususnya ada sakta. Sakta itu mandek, tidak bernafas, tidak boleh ini mimmarqatina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini tidak boleh diwakafkan mimmarqatina hadza, diteruskan mandek tetapi tidak bernafas. Mimmarqatina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Baik. Dan nanti ada ngaji Yasin segereng apa namanya hari ini namanya sakta, bacaan di mana berhenti tetapi tidak bernafas. Ya rasa dulu mungkin dulu itu malah kuat nafas ya, terus malah bernafas. Wa nufikha bis-suri, lan nalikane disebul disuri ing dalam sangkakala trompet, fa idza hum minal ajdasi, utawi para manusa kang padha ana ing kubur, al ajdasi ing pira-pira kuburan, ila rabbihim yang silun, ila rabbihim maring pangerane manusa kabeh, yang siluna itu padha metu mul rikat kabeh dan seterusnya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, nanti menjelang kiamat itu ada dua peristiwa penyebulan
trompet oleh malaikat Israfil. Yang pertama yang disebut an-nafqatul ula. Begitu trompet disebut, maka semua makhluk yang ada di dunia ini, yang ada di alam ini akan mati. Termasuk sing nyebul trompet Israfil, termasuk wong sing biasanya nyabut nyawa, termasuk malaikat yang biasa nyabut nyawa Israfil. Nah, kapan berapa lama? Dalam satu riwayat ini, setelah semuanya mati, itu berjalan selama 40 tahun atau 40 tahun. Terus selama pokok entah kabeh apa namanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi di sini kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya akan mati. Dan keadaan itu berjalan selama 40 tahun. Bayangke 40 tahun sapa niki? Nek 40 tahun awake piyambak paling-paling mung 365 hari. Lah nek Allah dawuh apa namanya? Al-yauma, satu hari di akhirat, kalau di sana apa namanya? Kata-kata Gusti Allah itu yang artinya satu hari akhirat sama dengan ka'alfi sanah mimma ta'udhu, 1000 tahun sebagaimana hitungan dunia. Insyaallah. Dan ini 40 tahun. Kira-kira ya 40 tahun. Itu kanggone wong sing tidak tajil lamanya bukan main. Selama itu terus kemudian si Israfil ini dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk meniup trompetnya yang kedua. Pada saat inilah ya, maka semua orang-orang yang mati atau semua jiwa yang mati itu pating pejumur apa namanya keluar dari kuburnya masing-masing setelah berjalan tidur selama 40 tahun tersebut. Israfil dengan meniup trompet itu sama apa namanya, sambil bilang ya ayyuhal idham an-nakhirah, hai tulang-tulang sing wis remo wis ajur, wal juludul baliyah, kulit-kulit sing wis padha remek. Maka kemudian bangunlah kamu sekalian untuk apa? Untuk menjalani hisab dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalani penelitian amal, dan untuk mempertanggungjawabkan amal kita selama kita di dunia ini. Maka oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, para yang bangun tidur dari kubur tadi ketika apa namanya pada Rasulullah, qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada rahmanu wa sadaqal mursalun. Padha ngucap sapa wong-wong kafir sing ndurunge mau sing tani, ya wailana man ba'asana min marqadina, aduh cilaka mencit kita ini, cilaka banget kita ini yang saat ini sudah dibangunkan sedangkan tidak punya amal apa-apa, anane mung dosa-dosa tok. Maka oleh karena itu hadza ma wa'ada rahmanu wa sadaqal mursalun, sing asale kemaki-kemaki niku nembe menyaksikan hadza ma wa'ada rahman, inilah janji Allah Subhanahu wa taala.
yang selama di dunia itu sudah digembar-gemborkan oleh Rasul, maka kemudian dia mengatakan puasa dan kalau mursalun nek ngono bener. Tetapi dia mengakui kebenaran itu setelah terlambat. Oleh karena itu, bagi kita sekalian yang masih hidup ini, yang masih jembar pada rembulan dan jembar karangani, ya kita berusaha untuk memperbanyak amal-amal kita sekalian. Caranya gimana? Ya memanfaatkan sesuatu yang bernilai baik supaya bernilai ibadah. Pulau wangsul mengajak diri saya sendiri dan bapak-bapak ibu sekalian, jangan lupa sesuatu yang itu baik maka amalkan sehingga bernilai ibadah. Sebab sesuatu yang baik yang kita lakukan belum tentu bernilai ibadah. Bernilai ibadah apa tidak adalah innamal a'malu binniyat. Mungkin sering saya sampaikan, tidur itu juga bisa bernilai ibadah, juga tidak bisa bernilai tidak ibadah. Kalau tidur itu kita niat untuk saya niat tidur karena Allah Subhanahu wa taala, tidur kita akan bernilai ibadah. Tetapi tempat duduk brengsek tidak akan bernilai ibadah. Dan seterusnya, sehingga kita ini jangan merasa juga bahwa kita sudah banyak amal. Amal kita itu kadang-kadang sudah berbuat banyak, tetapi tingkat keikhlasannya itu yang nanti akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, terutama di bulan Ramadan ini yang nilai pahalanya hanya Allah sendiri yang menghitung, yang akan memberi balasan. Maka mari setiap jengkal kita, setiap detik nafas kita niati untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika nanti kita ada sangkakala, andai kata kita bangun itu menjadi bangun orang yang sempurna, tidak bangun seperti ada kan macam-macam nanti. Bangunnya itu ada yang, tapi semuanya itu tidak berpakaian, kembali kepada seperti kita lahir. Nanti ada orang siapa nanti yang pertama kali diberikan pakaian surga oleh Allah SWT. Tapi paling tidak ketika kita bangun itu wajah kita, mudah-mudahan wajah kita akan bersinar karena kita biasa duduk. Kemudian langkah kita tegak, tidak seperti orang-orang macam-macam. Ada yang langkahnya itu sirait, itu sikil, itu cerita-cerita itu. Kemudian ada yang rainya wajahnya babi, ada dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan kita ini yang setiap saat wudhu, setiap saat sholat, mudah-mudahan bangun kita nanti termasuk bangunnya orang yang wajahnya bersinar, itu sebagai tanda-tanda daripada orang yang menerima amalnya. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.